Rolls-Royce adalah sebuah nama yang identik dengan keanggunan Inggris dan kemewahan. Mobil-mobil ini seringkali dikendarai oleh seorang supir, sementara pemiliknya duduk nyaman di belakang. Dan Rolls-Royce terkenal karena mobil ini begitu mewah. Saking mewahnya, orang yang memilikinya akan sangat takut mobil Rolls-Royce-nya sampai lecet, apalagi rusak. Dengan hal yang ada, mungkin terasa aneh untuk berpikir bahwa sebuah Rolls-Royce akan terlibat dalam dunia balap. Namun di masa awal rally Paris-Dakar, seorang pembalap Prancis ikut serta dalam kompetisi tersebut dengan Rolls-Royce Corniche Coupe yang sangat spesial. Dan ini menjadi Rolls-Royce satu-satunya yang pernah mengikuti rally. Rolls-Royce Corniche sudah menjadi ikon jauh sebelum era 80-an. Mobil ini pertama kali dijual pada tahun 1966 sebagai Silver Shadow Marliner Park dengan nama panjang yang luar biasa sebagai Coupe 2 pintu Drophead. Beruntung atau tidak, Rolls-Royce memutuskan untuk mengganti namanya pada tahun 1971 setelah menjadikannya model tersendiri. Mobil ini kemudian dinamakan Corniche, diambil dari nama jalan besar Corniche di sepanjang Riviera, Prancis. Ini adalah nama dengan harapan tinggi dan tentu aja tidak mengecewakan. Bahkan lebih dari itu, Corniche muncul dalam acara televisi populer seperti Magnum P dan MacGyver dan menjadi ikon budaya pop. Dengan seiring terlihat dikendarai oleh selebriti di tempat-tempat eksentrik, secara sederhana memiliki Corniche adalah pernyataan yang cukup berani. Pada tahun 1981, Rally Dakar sudah menjadi salah satu rally lintas alam terbesar. Pada edisi ketiganya, 291 kendaraan memulai kompetisi. Pada saat itu, banyak pembalap amatir ikut serta acara ini. Paris-Dakar dikenal sebagai acara yang sangat melelahkan yang hanya bisa diikuti oleh seseorang yang lebih bijaksana. Kisah Corniche baru dimulai 3 bulan sebelum dimulainya Dakar. Saat makan siang di Prancis, Thierry de Montcorgue dan Jean-Christophe Peltier telah menghabiskan banyak anggur Pomerol, dan ada momen euforia yang menghasilkan sebuah pertanyaan. Apakah mungkin sebuah Rolls-Royce Corniche bisa benar-benar masuk ke Paris-Dakar? Awalnya ini hanya lelucon, tetapi semakin mereka memikirkannya, semakin mereka menyadari seberapa banyak kerja yang dibutuhkan mobil ini untuk bahkan sampai ke gurun. Dengan begitu, pertanyaan demi pertanyaan mereka mulai berbicara semakin serius, hingga ide nyata dan gila perlahan-lahan terlintas dalam pikiran mereka. Pada titik ini, ide tersebut sudah menjadi proyek nyata. Keesokan harinya, Thierry menghubungi Paris Marlboro, Cartier, dan Dior untuk mencoba meyakinkan salah satu dari mereka untuk mensponsori mobil yang tidak biasa ini. Dan untungnya, mereka tidak perlu menunggu dengan waktu yang lama, karena mereka dengan cepat mendapatkan kesepakatan sponsorship dengan Dior. Dia adalah desainer Prancis yang sedang dalam kampanye untuk meluncurkan parfum barunya, Jules. Sponsorship ini bahkan datang dengan cek awal untuk menutupi setengah dari biaya seluruh proyek yang kira-kira berjumlah 218.000 euro kala itu. Namun, Jules bukan hanya bagian dari cerita sebagai sponsor aja, karena dia juga merupakan kata dalam bahasa gaul yang digunakan untuk menggambarkan seorang kekasih atau penggoda. Identitas merek semacam ini sangat cocok dengan citra dua playboy kaya Prancis yang pergi dalam petualangan yang sangat menuntut ini. Latar belakang Thierry dalam membangun mobil balap membantu dalam kemajuan proyek.
Dia mampu membawa seorang teman lamanya, Michelle Mokricky, seorang mekanik yang berspesialis dalam mesin V8. Bersama-sama mereka pergi ke California untuk mencari model yang sempurna, Chevrolet 350 5,7 liter V8 kecil yang menghasilkan sekitar 350 horsepower dan torsi 530 Nm. Selain itu, sistem penggerak 4 roda dan kotak transmisi manual 4 percepatan dari Toyota Land Cruiser juga ditambahkan, dan semuanya dilengkapi dengan tangki bahan bakar 330 liter untuk memastikan bahwa mesin besar dari Detroit ini tidak pernah kehabisan bahan bakar. Namun, mereka memiliki waktu yang sangat terbatas. Jadi, dari saat mereka mencairkan cek dari Dior, mereka hanya punya waktu 3 bulan sampai dimulainya rally. Mereka kemudian mengembangkan desain mobil saat makan siang, mencoret-coret catatan dan membuat sketsa di atas serbet. Dan salah satu tugas Mokricky adalah membangun rangka sasis tabung khusus yang lebih cocok untuk ketahanan berkendara di jalanan off-road. Selain itu, sebagian besar bodi mobil juga dibuat ulang dalam fiberglass, dan bodi baru ini hanya memiliki berat 80 kg dan merupakan salinan karbon dari bodi logam aslinya. Dengan cara ini, pengurangan bobot mobil ini berarti setara dengan sebuah mobil kecil yang dipotong dari berat aslinya. Nggak sampai itu aja, bahkan interiornya pun juga diubah dengan kursi bucket dari mobil tua yang dipasang. Satu-satunya bagian asli yang tersisa adalah dashboard kayu dan dial dari kapal pesiar yang mewah. Dan hasilnya, Corniche menjadi proyek rekayasa yang luar biasa dengan grill Rolls-Royce, dan sekarang semuanya bergantung pada balapan yang sebenarnya. Saat rally dimulai, Thierry dan rekan pengemudinya, Peltier, melakukan perjalanan dengan kelas Prancis yang murni. Selama beberapa malam pertama, Thierry dan Peltier akan mendirikan bivak dadakan di belakang Corniche mereka, dan mereka pun akan menghabiskan malam mereka dengan santai. Namun berbeda dengan cemilan malam mereka yang santai, perjalanan mobil ini sangat kasar. Selama rally, persiapan mobil yang luar biasa terbayar dengan hasil. Mesin Chevrolet yang digunakan sangat halus, penuh dengan torsi dan andal, dan drivetrain Toyota luar biasa tangguh dan efektif, yang pada akhirnya mereka menciptakan mobil yang luar biasa. Dan mobil luar biasa ini dengan bodi yang sangat kokoh langsung menjadi sensasi di media dan menarik perhatian dimanapun mobil ini pergi. Bahkan mobil ini berhasil melewati bukit-bukit pasir kecil di mana kebanyakan orang akan terjebak. Mobil ini bisa melewati bukit-bukit tersebut berkat ruang dan keandalan mobil ini yang membantunya secara teratur menyelesaikan di peringkat 20 besar. Dan seiring berjalannya balapan, mobil ini terus naik peringkat, berada di posisi ke-13 secara keseluruhan pada setengah jarak. Meskipun sudah menikmati kesuksesan yang luar biasa sejauh ini, tapi masih ada 5.000 km yang menakutkan yang harus dilalui. Tetapi pada saat itu, keharmonisan antara Thierry dan Corniche mencapai puncaknya, yang mana salah satu episode di mana Corniche tampil paling baik adalah pada sebuah tahapan dekat oasis mitos di Timbuktu. Ini adalah gurun besar di selatan Aljazair dengan jalan panjang yang besar dan mobil ini bisa melaju dengan kecepatan di 150 km per jam. Dan itu benar-benar fantastis. Padahal pasirnya sangat putih dan sangat halus dan mobil ini berjalan dengan sempurna. Sayangnya, bencana terjadi. Mobil ini mengalami kecelakaan menabrak pohon dan salah satu bagian mobil patah. Dengan adanya masalah tersebut, waktu yang berharga hilang begitu saja, dan Thierry serta Peltier dengan frustasi mencoba memperbaiki masalah tersebut. Tapi sayangnya lagi, sudah memakan banyak waktu, tapi mobil tersebut tidak bisa dibenarkan, dan pada akhirnya didiskualifikasi dari hasil resmi. Namun entah bagaimana, penyelenggara kemudian mengizinkan untuk menyelesaikan rally tanpa disklasifikasi. Konon, keputusan ini dipengaruhi oleh Christian Dior yang menyajikan cukup champagne dan mungkin tiram di Dakar untuk seluruh lapangan. Dan akhirnya mereka terus melaju dengan tekad untuk mencapai garis finish.
di mana mereka menjadi salah satu dari hanya 40 tim di kategori mobil yang berhasil mencapai akhir. Pada akhir acara, Corniche menjadi bintang dari seluruh balapan. Mobil ini bahkan menarik perhatian pemenang Dakar tahun itu, yang menggambarkan proyek ini sebagai ide yang hebat dan dieksekusi secara profesional. Cerita ini juga memikat dunia pada Januari 1981 dengan lebih dari 1.600 artikel dan 150 laporan TV menampilkan kendaraan mewah penjelajah gurun yang membawa nama Jules. Dan hal ini sangat menyenangkan bagi Joel Demange, dia adalah mantan bos PR Jules, yang mengungkapkan dalam wawancara untuk majalah bahwa cerita ini menghasilkan ruang media senilai 3 juta franc. Kesuksesan motorsport dan media ini memungkinkan parfum baru Jules untuk memiliki karir komersial yang sukses. Namun di sisi lain, ini membawa Rolls-Royce menerima perhatian yang tidak diinginkan, yang mana orang-orang ingin memesan mobil tersebut. Tapi Rolls-Royce tidak mengizinkan untuk memodifikasi seperti ini lagi. Dalam wawancara, Thierry mengatakan, "Saya menerima surat dari Rolls-Royce 6 bulan setelah rally. Dear Monsieur de Moncourt, Anda tahu bahwa ini adalah merek paten dan Anda tahu Anda tidak memiliki hak untuk menggunakannya. Tolong, di masa depan jangan lakukan itu lagi." Setelah adanya pemberitahuan dari Rolls-Royce langsung, Thierry dan Corniche hanya ikut serta 1 kali dalam Paris-Dakar, dan pada tahun 1982 rally ini menjadi sangat kompetitif juga, yang berarti hari-hari santai di Paris-Dakar telah berlalu. Dan itulah ketika mobil mewah mengikuti rally paling ekstrim di dunia.